Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para siswa dan siswi sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. Ya, mari kita tadahkan tangan kita. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kita hari ini dapatkan kemudahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik para siswa sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan absen dulu apakah kalian lengkap atau tidak. Yang Bapak panggil namanya angkat tangan ya. Pertama Raja ada? Hadir, Pak. Baik. Kemudian Dodi, Hadir, Pak. Sayuti. Hadir. Baik para siswa dan siswi sekalian, selanjutnya kita nanti akan membahas tentang makna Al-Quran, hadis dan ijtihad. Nah, untuk membahas ini, maka kita akan membentuk kelompok diskusi. Ada kita bagi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kemudian nanti kalian memperhatikan video pembelajaran yang Bapak akan tampilkan di layar LCD. Kemudian nanti kalian simpulkan, ya, kalian diskusikan, kalian simpulkan apa yang bisa kalian ambil dari video pembelajaran tadi. Kemudian nanti setelah kalian diskusikan, nanti kalian presentasikan satu orang untuk ke depan. Lah, bisa dipahami? Bisa. Baik. Mari kita sama-sama saksikan video pembelajaran berikut ini. Baik, karena sudah selesai video pembelajarannya, kita saksikan bersama. Nah, sekarang kalian tugasnya adalah mendiskusikan dari hasil kita menyaksikan video tadi dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan masing-masing kelompok untuk mendiskusikan dengan anggotanya masing-masing dengan tema yang sudah disaksikan di video tadi. Silakan kita bentuk kelompoknya. Bentuk bundaran menghadap ke sana aja. Menghadap ini. Coba balik aja, putar. Kita putar. Kita jadikan satu mejanya. Kita bentuk meja kelompok. Baik. Karena sudah terbentuk diskusi tentang kelompok. Nah, sekarang silakan kalian diskusikan. Kalian resume, kalian berikan kesimpulan dari
hasil menonton video pembelajaran tadi? Silakan. Silakan dituliskan ya di kertasnya, kertas bukunya masing-masing ya. Silakan dicatat. Baik, karena sudah waktunya sudah selesai untuk kalian berdiskusi. Nah, sekarang waktunya kalian mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok masing-masing. Ya, sudah siap ya kelompok 1, 2, dan 3? Siap. Baik, bagus. Nah, baik, Bapak persilakan kelompok 1 untuk perwakilan lah untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan berdiri satu orang. Saya atas nama Indra Maulana Prianto kelas 10 TA memperwakilan kelompok 1. Al-Quran sebagai sumber yang baik dan sempurna, memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis maksudnya adalah bahwa Quran dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja, karena Al-Quran ditentukan tidak hanya untuk umat tertentu dan juga tidak hanya berlaku pada satu zaman. Benar artinya Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan 5 kisah dan kisah-kisah tentang orang-orang saleh dan ingkar atau membangkang. Baik, kita kasih untuk kelompok 1. Nah, setelah kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya, nah sekarang Bapak persilakan kelompok yang lain, kelompok 2 atau kelompok 3 memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Siapa yang mau bertanya silakan. Baik, silakan kelompok 2 ya. Perkenalkan namanya, berdiri dulu. Silakan. Nama saya Subhan Bugi Ramadana, perwakilan dari kelompok 2 yang bertanya, dalam Al-Quran, apa yang dimaksud dengan janji dan ancaman? Baik, silakan kelompok 1 menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Jawaban nomor 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 atas nama Indra Maulana Prianto kelas 10 TA. Janji artinya Allah memberikan pahala bagi yang beramal saleh sekaligus surga nanti di akhirat, sedangkan ancaman peringatan bagi orang yang bermaksiat atau berupa dosa dan siksa di akhirat. Baik, kita kasih aplaus untuk kelompok. Sekarang perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa perwakilan? Ya, silakan. Nama saya Subhan Bugi Ramadana, perwakilan dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusinya. Menurut bahasa Arab, al-hadis mempunyai beberapa arti, yaitu jadid berarti baru, qarib berarti dekat, khabar berarti berita. Menurut istilah al-hadis ialah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan. Sedangkan matan adalah redaksi dari riwayat yang disampaikan oleh masing-masing rawi. Kelima unsur tersebut pada tahapan selanjutnya mempunyai kajian-kajian khusus yang nantinya akan mempengaruhi kualitas dari riwayat itu sendiri. Baik, terima kasih kelompok 2. Kita tidak Baik, sekarang Bapak berikan kesempatan bagi kelompok 1 ataupun kelompok 3 untuk memberikan tanggapan dari hasil diskusinya atau pertanyaan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ya, silakan perwakilan. Berdiri silakan. Ya, ini Pak. Ya. Nama saya Arifin, yang ingin saya tanyakan kepada kelompok 2 yaitu apa yang dimaksud dengan sanad yang ada di dalam hadis? Baik, silakan kelompok 2 untuk memberikan jawabannya dari kelompok 3 ya. Apa yang dimaksud dengan sanad tadi? Sanad adalah silsilah atau kumpulan rawi dari sahabat hingga orang terakhir yang meriwayatkannya. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus. Baik, sekarang silakan perwakilan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan satu orang perwakilan. Ya, saya silakan. Kenalkan, nama saya Sayyidi Arifin. Di sini saya mewakilkan kelompok 3. Ya, hasil diskusi kami yaitu adalah ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata ijtahada, yajtahidu, ijtahadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan. Orang yang berijtihad dinamakan mujtahid. Ijtihad secara istilah berarti usaha sungguh-sungguh yang dilakukan untuk mencapai putusan hukum. Maka ia mendapat satu pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Baik, terima kasih kelompok 3. Kita kasih aplaus lagi untuk kelompok 3. Nah, sekarang Bapak akan berikan kesempatan lagi kepada kelompok yang lain 1 dan 2. Bila ada pertanyaan atau tanggapan kepada hasil diskusi kelompok 3, silakan. Siapa yang mau bertanya atau menanggapi untuk kelompok 3? Baik, sekarang Bapak berikan kesempatan kepada kelompok 1 dan 2 untuk memberikan tanggapan tentang hasil diskusi kelompok 3. Silakan yang mau bertanya atau menanggapi. Kelompok Bapak, ya silakan kelompok 1. Silakan berdiri. Perkenalkan. Saya Muhammad Rizka Ferdinand ingin bertanya, apa dalil yang membolehkan untuk beristihad baik dari Al-Quran atau hadis? Baik, apa pertanyaannya tadi? Apa yang dalil yang Membolehkan baik dari Al-Quran atau hadis? apa yang membolehkan untuk berijtihad baik dari Al-Quran ataupun hadis? Silakan kelompok 3 untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Dalilna anzalna ilaikal kitaba wal haqqa li tahkuma bainan nasi bima arakallahu wa la tukunal hala inina hasima. Ya. Apabila hakim akan mengadili lalu ia berijtihad kemudian dapat sallallahu alaihi wasallam artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Hadis surah An-Nisa ayat 105. Nah, itu sudah hasil diskusinya. Terima kasih kepada kelompok 1, 2, dan 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang Bapak berikan kesempatan siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan dari diskusi kita semuanya tadi dari awal sampai diskusi selesai, yang bisa menyimpulkan secara keseluruhan. Ya. Baik, sekarang Bapak berikan kesempatan kepada para siswa dan siswi sekalian, baik kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3 yang bisa menyimpulkan ya atau memberikan evaluasi hasil diskusi pada hari ini. Bapak persilakan siapa yang mau. Jin, Pak. Ya, silakan. Ya, kesimpulannya adalah Al-Quran sebagai sumber yang baik dan sempurna memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis maksudnya adalah bahwa Al-Quran dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Karena Al-Quran diturunkan tidak hanya untuk umat tertentu dan juga tidak hanya berlaku pada satu zaman. Benar, artinya Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Mutlak arti. Terima kasih kepada kelompok 3. Kita kasih aplaus, Bro. Terima kasih kepada kelompok 3 sudah perwakilan tadi Sayuti tadi ya telah memberikan kesimpulan atau evaluasi dari hasil diskusi kita pada hari ini. Bapak ingin menekankan kembali tentang materi kita pada hari ini, yaitu berkaitan dengan makna Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Jadi kembali tadi bahwa Al-Quran itu mengandung makna semua sumber hukum Islam ada di sana, kemudian juga semua aspek kehidupan umat manusia ada di dalam Al-Quran. Nah, di antara kandungan Al-Quran ada janji dan ancaman, kemudian ada juga kisah-kisah orang terdahulu. Nah itu, kemudian hadis itu rentetannya adalah dia banyak mengandung unsur-unsur dalam hadis, di antaranya adalah ada rawi, ada sanad namanya. Nah, jadi ada rawi itu artinya orang yang meriwayatkan hadis. Adapun sanad itu adalah rangkaian daripada periwayat pertama sampai terakhir yang meriwayatkan. Misalnya tadi riwayat Bukhari Muslim, maka itu perawi akhir namanya. Perawi akhir sampai dari awal rawi akhir itu berurutan dari gurunya ke gurunya sampai kepada Rasulullah SAW, itu namanya sanad dalam hadis. Ya. Sedangkan ijtihad, ijtihad tadi maknanya bahwa apabila suatu hukum tidak kita temukan dalam Al-Quran ataupun hadis,
maka diperbolehkan untuk berijtihad, untuk mengambil suatu kesimpulan hukum. Ya, tentunya berdasarkan payung Al-Quran dan hadis. Dan yang berhak berijtihad adalah para alim ulama yang memang kompeten di bidangnya. Ya, bisa dipahami para siswa sekalian? Bisa. Baik, terima kasih. Karena diskusi kita sudah selesai, kesimpulan oleh teman kalian juga sudah disampaikan. Nah, mari sebelum kita selesai pembelajaran kita, silakan kembalikan ke tempat semula, tempat Anda ijazah. Silakan. Baik para siswa dan siswi sekalian, karena materi kita sudah kita sama-sama diskusikan pada hari ini, maka supaya mendapatkan keberkahan dalam pembelajaran kita, mari kita membaca doa sebelum kita pulang, ya. Baik, angkat tangannya kembali, kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.